Orang saksi baru terkait kematian Afif Maulana dimintai keterangan oleh Polresta Padang. Ketiga saksi adalah orang yang memandikan jenazah Afif. Tiga orang saksi dimintai keterangan oleh polisi terkait kematian Afif Maulana, pelajar SMP yang diduga tewas dianiaya di Padang, Sumatera Barat. Ketiga orang tersebut adalah saksi baru dalam lanjutan kasus ini. Mereka adalah tetangga dan orang yang memandikan jenazah Afif. Direktur LBH Padang Indira Suryani menyatakan para saksi mengungkap bahwa ada bekas-bekas kekerasan di tubuh Afif. Terdapat memar sebanyak 3 titik di bagian pinggang kiri berwarna merah kebiruan, serta luka baret di punggung sebelah kanan yang diduga akibat pukulan dengan rotan. Kita bawa 3 saksi petunjuk terlebih dahulu di kasus Afif Maulana. Ada 3 orang bapak-bapak yang memandikan jasad Afif Maulana yang kita bawa hari ini untuk memberikan keterangan di Jatanras sebagai penyidik kasus ini. Jadi tadi ada pemeriksaan 3 orang ini menjelaskan bahwa saat dia memandikan jenazah Afif Maulana terdapat bekas-bekas kekerasan di tubuh Afif Maulana, memar-memar di bagian kiri tubuhnya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Indira Suryani, Direktur LBH Padang. Selamat sore Mbak Indira. Sore Mbak Stefani. Baik Mbak Indira, kami ingin langsung mengonfirmasi, artinya keterangan 3 saksi baru yang dihadirkan ini menguatkan dugaan bahwa Afif tewas akibat penganiayaan. Iya Mbak, jadi kan kalau ada penyiksaan atau penganiayaan pasti ada tanda-tanda di tubuhnya begitu ya. Ada memar-memar dan tanda-tanda kemerahan, kebiruan atau keunguan begitu. Jadi kami juga ingin sebenarnya kasus ini disegerakan untuk naik ke sidik, tetapi memang untuk kasus-kasus yang saksi kunci masih perlu perlindungan terlebih dahulu. Jadi kami berinisiatif kemarin bersama keluarga mencari saksi-saksi petunjuk dan mereka sudah dihadirkan kemarin di Polresta Padang 3 orang saksi. Jadi 3 orang saksi ini atas pencarian LBH dan pihak keluarga, bukan atas inisiasi polisi? Iya, ini kami yang membawa Mbak, karena kan memang waktu itu ketika dimandikan kan biasanya tentu saja kelihatan bagian tubuh yang mendapatkan luka-luka ya, lebam-lebam atau memar-memar itu. Jadi kami dan keluarga waktu itu meminta bapak-bapak yang memandikan untuk mau menjadi saksi di kasus ini dan alhamdulillah mereka mau dan sudah memberikan keterangan kemarin di Polresta Padang. Mbak Indira, seperti apa tanggapan pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Padang atas keterangan terbaru dari 3 saksi ini? Iya, kemarin ketiga saksi ini menceritakan tentang kekerasan ya, bentuk kekerasan yang ada di tubuh Afif. Jadi memang di punggungnya itu rata-rata banyak baret-baret lah ya Pak ya. Jadi bekas-bekas tumpul begitu di punggungnya, hampir semua punggungnya. Tetapi memang yang berat itu sebelah kiri memang mereka mengatakan memang ada luka-luka lebam yang mencukam begitu ya, yang besar-besar segede ini begitu. Lalu kemudian yang sebelah kanan pinggangnya itu sampai ke atas punggungnya itu seperti panjang-panjang 10 cm dan itu merata gitu di punggungnya baik kiri atau kanan gitu. Dan kemudian ada juga saksi yang bilang waktu memandikan sempat keluar darah di mulutnya dan hidungnya dan dia mengelap saat itu dan kami dibantu oleh penyidik ya, karena sehari sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan penyidik. Kami katakan kami mau bawa saksi ya, saksinya saksi petunjuk terlebih dahulu, ada 3 orang, mohon disiapkan yang memeriksa. Dan alhamdulillah posisinya kemarin tidak terlalu lama dan kami diminta untuk segera menghadirkan saksi-saksi lainnya. Tapi memang kami sampaikan mohon tunggu terlebih dahulu karena ini kasusnya saksinya ada anak-anak dan kami butuh penguatan psikis terlebih dahulu terhadap mereka dan butuh perlindungan LPSK terlebih dahulu. Baik, kalau untuk rencana ekshumasi seperti apa update-nya Mbak Indira? Dari keluarga sudah memberikan izin, lalu dari pihak kepolisian seperti apa?
Iya, kemarin juga sempat dibahas begitu, dan kami akan, ini ya, karena KPP HAM, juga, ketika ada pemeriksaan di KPP HAM kan keluarga, kemudian mengatakan dia sepakat untuk, ekshumasi begitu ya, karena memang, kepentingan saintifik penting dalam kasus ini, Mbak. Karena keyakinan kami juga begitu, kalau orang melompat dari ketinggian 15 meter tentu kemudian, jenazahnya tidak akan lebih remuk dari Afif begitu, itu secara saintifiknya begitu. Dan ini masih kami upayakan, kami juga berkoordinasi dengan KPP HAM untuk itu. Baik, semoga kasus ini segera menemui titik terang. Terima kasih banyak Mbak Indira Suryani, Direktur LBH Padang telah bergabung di Berita Satu Sore. Ya, pemirsa, penyebab kematian Afif Maulana, siswa SMP di Padang, Sumatera Barat masih janggal. Ada dua versi penyebab kematian Afif antara pihak kepolisian dengan pihak keluarga. Polisi menyebut Afif melompat dari jembatan Kuranji saat patroli tawuran. Sementara keluarga menduga Afif dianiaya anggota polisi. Dan berikut liputan koresponden BTV Delvin Neski langsung dari jembatan Kuranji Padang. Lokasi Afif pertama kali ditemukan meninggal dunia. Penyebab kematian Afif Maulana masih menyisakan tanda tanya. Beda versi antara kepolisian dan pihak keluarga membuat publik menduga ada kejanggalan dalam kematian Afif Maulana, siswa SMP di Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut Afif Maulana melompat dari jembatan Kuranji saat polisi menggelar patroli tawuran. Sementara pihak keluarga menemukan luka yang diduga bekas penganiayaan di sejumlah tubuh Afif. Dua lokasi ini menjadi saksi bisu kematian Afif. Polsek Kuranji dan Jembatan Kuranji, keduanya saling berdekatan. Aditya dan Afif Maulana itu terjatuh di posisi di sini, titiknya di sini, ketika terjatuh. Nah, diduga dari keterangan pihak kepolisian itu Afif Maulana itu langsung melangkah atau lari ke arah ke balik jembatan ini. Disinilah diduga Afif Maulana itu melompat atau terpeleset menurut pihak kepolisian. Bisa kita lihat ke bawah. Pihak keluarga Afif Maulana beserta LBH Padang hingga saat ini masih mencari keadilan terkait penyebab kematian anaknya. Tim Liputan, BTV.